Hai, perkenalkan nama saya Roma Angelina Lubis dengan NIM C0E025021. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang perpajakan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMI. Pengertian hukum pajak. Menurut Prof. Dr.H. Rohmat Somitro SH mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang tidak dipaksakan dan tidak dipungut mendapat jasa atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebab pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Ada 3 fungsi dari pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin dan berkaitan dengan pembangunan nasional. Sebagai contoh, pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, pemeliharaan, pembangunan, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi mengatur atau regulate. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, pajak juga dapat digunakan untuk alat mencapai tujuan. Salah satunya dalam rangka meningkatkan penanaman modal dari dalam dan luar negeri. Pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas pajak, membantu pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Equality atau asas persamaan. Asas ini menekankan bahwa warga negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, sehubung dengan keuntungan atau besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Selanjutnya, certainty atau asas kepastian. Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan tata cara pembayaran pajak, atau kepastian hukum mengenai subjek, objek, dan tata cara pemungutan pajak. Lalu, conveniency of payment atau asas menyenangkan. Asas ini mengandung makna bahwa pajak seharusnya dipungut pada waktu maupun dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak. Misalnya, PPh dipungut pada saat wajib pajak menerima penghasilan atau gaji. Dan yang terakhir, low cost of collection atau asas efisiensi. Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Dan yang selanjutnya adalah teori pemungutan pajak. Teori yang pertama adalah teori asuransi. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena mereka mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Dan yang kedua adalah teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Dan yang ketiga adalah teori bakti atau kewajiban pajak mutlak. Teori ini didasarkan pada organ teori dari Otto von Geert yang menyatakan bahwa negara ini merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga itu, individu tidak mungkin dapat hidup. Dan yang terakhir adalah teori daya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah hukum pajak. Hukum pajak terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum pajak material. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, pihak yang dikenakan pajak atau subjek pajak, besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta dinas saksi-saksi dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh wujud dari hukum pajak material diantaranya adalah yang pertama, pajak penghasilan atau PPh, yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Dan yang kedua adalah hukum pajak formal. Hukum pajak formal merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formal memuat tata cara prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring atau evaluasi.
Selain itu juga menentukan kewajiban-kewajiban pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh wujud dari hukum pajak formal yaitu ketentuan dan tata cara perpajakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.